Kita lanjutkan pembahasan tentang hadis yang diriwayatkan oleh si Safinah ini. Entah dia itu tokoh fiktif atau memang tokoh nyata yang memang nyata ada, tetapi dia doyan berbohong. Kalau dia doyan berbohong tentang dirinya, berarti dia doyan berbohong atas nama Nabi. Ya, dia pasti akan menisbatkan segala sesuatu atas nama Nabi. Ya, apalagi dia dari Persia. Ya, seperti itu. Ya, bukannya saya rasis, tidak. Banyak orang Persia yang jujur, ada orang Persia yang Sunni, ada orang Persia yang ahlul hadis, yang tidak suka berbohong seperti berbohongnya si Safinah ini. Baik. Yang jadi pertanyaan begini, ya. Baqiya an-nudhif, limadha ihtajja al-Imam Ahmad fi hadzal hadits? Mengapa Imam Ahmad bin Hambal itu tetap berhujjah dengan hadis ini? Ya, Imam Ibnu Ahmad bin Hambal rahimahullah, Imam madhab Hambali, ya. Kenapa beliau berhujjah dengan hadis ini? Padahal hadis ini jelas hadisnya dhaif, ya, dan tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, kita tetap bertanya, kenapa Imam Madhab Hambali tetap memakai hadis ini? Ya, jawabannya karena ini, ya. Al-jawab annahu zahara fi asrihi min inkar khilafah Ali min asliha bihujjah anna nas qad ikhtalafu alaih. Jadi di zaman Imam Ahmad itu muncul beberapa orang yang ingkar terhadap khilafah Ali. Karena mereka setelah mereka membaca sejarah, ternyata Ali bin Abi Thalib tidak dibaiat atas dasar syura. Nah, jadi mereka sudah memeriksa seperti yang saya lakukan. Saya memeriksa sejarah, buku-buku sejarah, saya kumpulkan riwayat. Sebenarnya saya tidak mengumpulkan riwayat, cuma saya mencari, kemudian melihat, memeriksa, ternyata ada riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh beberapa ulama yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak dibaiat oleh ahlul syura. Jadi tidak ada majelis syura, ya. Yang terjadi kelompok Bughat itulah yang memaksa Ali untuk dibaiat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Faghadaba al-imam ala man qala hadza wahtadda bal hatta naha an munakahatihi. Jadi bayangkan Imam Ahmad ketika mendengar perkataan bahwa Ali itu bukan khalifah yang diakui, ya, tidak diakui sebagai khalifah, Imam Ahmad marah sekali. Bahkan Imam Ahmad memerintahkan untuk tidak menikahi orang-orang itu karena mengingkari khilafah Ali, ya. Walamma arada an yahtajja bi athar alaihim lam yajid illa hadha. Jadi ketika Imam Ahmad ingin membantah mereka, ya, mau membantah mereka, orang-orang yang mengingkari atau tidak mengakui kekhalifahan Ali, itu Imam Ahmad rahimahullah menggunakan hadis ini. Lam yajid illa hadha faqawiya fi nafsi hadzal athar. Jadi beliau menggunakan dalil khilafah 30 tahun, khilafah nubuwah 30 tahun itu sebagai hujjah, karena beliau sudah memeriksa semua hadis, karena beliau pasti mengetahui banyak hadis, sudah hafal banyak hadis. Tapi beliau hanya menggunakan hadis ini sebagai hujjah karena beliau tidak mendapatkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa terjadi majelis syura. Ketika Khalifah Utsman terbunuh, para sahabat tidak berkumpul untuk bermusyawarah kemudian memilih calon khalifah yang baru. Itu tidak ada hadisnya. Ini yang berkata ini siapa? Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad sendiri yang hafal ribuan hadis saja
tidak menemukan satu hadis pun kecuali hadis ini. Itu pun hadis ini sebenarnya tidak ada hubungan sama kronologi pencalonan atau penobatan Khalifah Ali. Itu khalifah yang syar'i sesuai dengan syura. Ternyata tidak. Tidak ada hubungannya. Jadi beliau terpaksa memakai hadis ini untuk membantah kelompok yang mengingkari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti itu. Nah, ini sesuatu yang alami, ya. Wa huwa amr tabi'i lil bashar, ya. Jadi pasti alami. Lakin lasna mulzamin bimutaba'atih. Tetapi kita itu tidak ilzam, tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat Imam Ahmad. Seperti itu. Wa hadha wadhih fi jawabihi lil Marudhi lamma sa'alahu ma taqulu fi Sa'id bin Jumhan. Al-Marudhi waktu itu ditanya tentang Sa'id bin Jumhan. Faqala thiqah. Al-Marudhi bilang dia thiqah. Ruwiya anhu al-Awam bin Hawshab wa ruwiya anhu Hammad wa arahu ذكر عبد الوارث وغيره وأقول مجرد رواية أربعة عنه لا يعني توثيقه ولذلك كانت حجة من جرح بن سعيد أقوى فإن حديثه مضطرب مما يدل على أنه لم يكن يحفظ. Jadi si Sa'id bin Jumhan ini periwayatannya kacau sekali, ya. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah kuat, ya. Jadi kita ini tidak diwajibkan untuk mengikuti imam madhab kalau perkataannya ini menyelisihi sejarah, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, menyelisihi sejarah, fakta sejarah yang terjadi ternyata tidak komplit 30 tahun, bahkan kurang.